Swastiastu. Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Madenian Anggara dalam program acara Harmoni Bali. Bincang kesehatan bersama pakarnya. Oke pemirsa, di kesempatan kali ini topik kita tidak kalah menarik, yaitu tantangan penanganan gangguan jiwa di layanan primer. Gangguan jiwa seperti apakah dan apakah yang dimaksud dengan layanan primer? Untuk itu telah hadir di sini dua orang narasumber, yaitu yang pertama Dr. Cokorde Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars. Om Swastiastu dokter. Swastiastu Nian. Punapi gatra dok. Becik selalu dok. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Putu Aryani, MIH SPKKLP. Om Swastiastu dokter. Swastiastu. Cantik sekali dokter Aryani. Warna merah nih dok ya nuansanya. Iya, merah-merah. Biar semangat. Baik dok, di kesempatan ini memang menarik nih dok ya, topik kita yaitu gangguan jiwa, layanan primer. Nah, apa sih dok yang dimaksud dengan gangguan jiwa itu sebenarnya? Ya, kalau kita bicara tentang gangguan jiwa, memang sampai saat ini masyarakat menganggap bahwa gangguan jiwa itu cuma satu, yaitu yang tanda petik dikatakan gila. Hanya itu saja. Sehingga terjadi stigma yang cukup besar yang membuat orang tidak mau mengeksplor atau mengetahui lebih jauh tentang gangguan jiwa itu sendiri. Karena sebenarnya gangguan jiwa itu sangat beragam, dari yang paling ringan, sedang, sampai yang berat. Dan itu terkait dengan bagaimana tidak harmonisnya antara kondisi mental seseorang dengan dalam hal ini pemikirannya, yang membuat mereka tidak mampu mengendalikan pola pikirnya, cara berperilaku, sampai bagaimana mereka bertindak atau menghadapi suatu permasalahan. Dan dari cara mereka bereaksi ini tentu kita pahami bahwa ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tetapi masyarakat maupun kolega dokter sendiri menganggap, oh gangguan jiwa itu kalau sudah yang ekstrim, di posisi gangguan jiwa yang berat, misalnya skizofrenia. Hanya itu yang dipahami. Sehingga banyak yang akhirnya takut untuk memeriksakan, takut untuk menyatakan ada masalah dengan dirinya. Padahal sebenarnya kalau kita katakan sehat itu harus harmonis antara fisik, mental, dan spiritual. Nah, ketika ini tidak harmonis, maka itu akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Oke, baik sekali dokter. Dan memang kita anggap takut nih dok ya untuk menyampaikan saya punya problem nih. Nah, sekarang siapa sih manusia tidak mempunyai masalah? Nah, sejauh mana masalah itu dikatakan sebuah gangguan dokter? Mungkin dokter Aryani? Kalau ngomongin gangguan dalam tanda kutip gangguan jiwa ya, mungkin masyarakat berpikirnya sering sekali itu sudah gila, sudah ngamuk, sudah misalnya jalan-jalan gitu, nggak jelas di tujuannya seperti itu ya sering. Tapi yang gangguan ringan-ringan itu kadang jarang disadari gitu ya. Jadi sebenarnya gangguan itu kalau kita lihat lebih luasnya, gangguan tuh dari mulai kita sulit tidur aja itu sudah sebenarnya mungkin ada sesuatu gitu ya. Tapi kalau misalnya sulit tidur 1-2 malam mungkin tidak masalah, tapi kalau dia berkepanjangan misalnya dalam waktu berbulan-bulan, susah untuk tidur, susah untuk fokus, susah untuk mungkin menikmati lagi hal-hal yang biasanya mungkin menyenangkan gitu ya. Jadi mulai cenderung tidak ingin bergaul, tidak ingin lagi ikut-ikut ke kegiatan yang biasanya dia ikuti. Jadi itu mungkin sudah mulai harus berpikir gitu, ada apa dengan saya gitu ya, atau ada sesuatu mungkin yang perlu digali lagi. Ya dok gitu. ya, jadi memang untuk menyadari hal itu terkadang butuh waktu dan juga penerimaan diri dok. Iya. Kadang kita juga masyarakat sini takut, untuk melapor nih dok, saya punya gangguan jiwa. Seringkali curhat nih dok, benar nggak sih dok? Sering curhat, tapi mereka juga tidak menyadari ini sudah masalah atau belum. Karena dianggap bagian dari keseharian, besok juga akan membaik. Tapi mereka lupa bahwa akan terjadi perubahan secara perlahan yang tanpa disadari akan membuat akhirnya jatuh ke kondisi yang ekstrim. Sama seperti kita mengalami misalnya permasalahan di otot ya. Awal mungkin nyeri, kemudian kok besok udah enggak ya. Ternyata lama-lama sudah berubah cara jalan kita. Akhirnya membuat otot-otot yang lain mengalami masalah. Dan sudah kemudian mengalami penyempitan saraf, baru menyadari, oh ternyata ada masalah dalam tubuh saya. Nah itu juga dengan kesehatan jiwa, apabila kita tidak aware dengan diri kita, seolah-olah semua berjalan otomatis. Masih bisa ke kantor, masih bisa berkomunikasi dengan keluarga, tapi kemudian tiba-tiba meledak ya.
tiba-tiba meledak karena kita menyimpan semuanya tanpa pernah mau menyampaikan ada masalah apa. Oke, jadi pemirsa di rumah mungkin sudah mulai aware nih, apakah saya mengalami hal-hal yang disebutkan oleh Dokter Cok Bagus atau Dokter Aryani tadi? Nah, kita akan lanjutkan saat lagi pemirsa Bali TV, jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, kembali dalam acara Harmoni Bali bersama saya Madenian Anggara. Topik kita yaitu tantangan penanganan gangguan jiwa di layanan primer. Baik, Dokter Cok, kita lanjut lagi ya dokter ya. Oke, gimana sih dok yang dimaksud dengan gangguan jiwa itu tadi? Memang menarik sekali dok, dan banyak juga orang yang tidak berani untuk mengatakan dirinya memiliki gangguan. Seperti apa sebaiknya dok? Tapi yang perlu juga kita pahami, Bali ini cukup menjadi sorotan sekarang ya. Bahkan 5 tahun terakhir. Ya, yang pertama dari Riskesdas 2013 itu angka gangguan jiwa lumayan tinggi di angka 5, sekian. Tapi per 100.000. Tapi kemudian di Riskesdas 2018 riset kesehatan dasar yang dilakukan secara nasional menunjukkan angka 11,1 per 100.000 penduduk. Lagi, dok. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat ya. Dan itu membuat Bali menjadi pertanyaan, katanya pulau sorga, tapi kenapa begitu banyak orang yang mengalami gangguan jiwa berat? Dan itu membuat akhirnya banyak pihak mulai berbenah, mulai memperbaiki untuk bisa menyadari permasalahan ini pertama, tapi kemudian juga melakukan tindakan agar mereka yang mengalami gangguan jiwa ini pertama mendapatkan akses layanan, kemudian mendapatkan penanganan, sehingga angka kejadiannya bisa menurun. Tapi juga yang tidak kalah menarik, beberapa bulan terakhir ini adalah Bali dikatakan memiliki angka bunuh diri tertinggi se-Indonesia. Nah ini juga se-Indonesia. Apakah karena Bali rajin melaporkan dan daerah lain tidak, sehingga terkesan Bali ini memiliki angka yang cukup tinggi. Tapi terlepas dari data tersebut, kita juga harus menyadari bahwa Pulau Bali ini bukan lagi pulau sorga saja, tetapi pulau neraka jadi satu kalau demikian datanya. Sehingga jangan orang terbuai dengan pariwisata yang gemerlap dengan hotel bintang 5, sehingga karang-karang pun digerus ya, dibongkar semaunya, dan melupakan bahwa ada manusia yang hidup, ada ekosistem yang ada di sana yang akan terpengaruh kalau kita tidak menjaga dengan baik. Dan itu akan sangat mempercepat terjadinya gangguan jiwa jika kita tidak aware bahwa kita membutuhkan keseimbangan. Karena konsep di Bali kan ada yang disebut dengan Trihita Karana, bagaimana kita menjaga hubungan baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Tetapi kalau kita rusak hubungan baik itu, maka mau tidak mau akan mempercepat terjadinya angka gangguan jiwa ini. Dan ini terlihat dengan adanya bunuh diri yang cukup tinggi, membuat kita melihat bahwa masyarakat Bali ini sudah dalam keadaan sakit. Nah, sekarang maukah pemimpin kita memperhatikan hal ini? Kalau tidak, maka Bali itu akan hilang dengan sendirinya karena kita menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi juga yang harus diperhatikan, ini menjadi tantangan. Apakah karena memang kita angka kejadiannya meningkat, atau pelayanannya yang tidak bisa diakses, atau tenaga medis kita yang tidak cukup untuk melakukan screening atau melakukan penanganan. Dan tentu ini menjadi PR ya untuk di layanan primer. Apa sebenarnya yang terjadi kan demikian? Karena kami di level spesialis tentu menerima rujukan, sifatnya menerima rujukan ketika dokter-dokter umum yang bertugas di puskesmas maupun layanan primer tidak mampu, maka akan merujuk ke kami. Dan tentunya kami tidak ingin semua gangguan jiwa yang ada di masyarakat itu dilimpahkan ke kami sepenuhnya. Sementara jumlah spesialis kedokteran jiwa itu tidak cukup banyak. Di Bali saat ini baru 70 ya. 70 saja. Ya, tapi angkanya sudah menunjukkan angka bunuh diri yang tertinggi di Indonesia. Dan itu juga gangguan jiwa berat ya dok ya, belum lagi yang sedang maupun ringan. Jadi butuh kerjasama tentunya, dan maka dari itu Dr. Aryani sebagai ketua dokter layanan primer nih, Dr. Aryani mungkin bisa lebih menjelaskan dok kepada masyarakat masih awam ya dok ya, apa yang terjadi? Ya sebenarnya kita kan layanan primer itu yang paling dekat dengan masyarakat ya, seharusnya yang paling gampang dijangkau ketika sakit apapun ya. Jadi tidak cuma gangguan mental gitu ya. Layanan primer kita yang terbanyak di seluruh Indonesia itu kan puskesmas yang paling banyak. Kemudian di puskesmas itu ada layanan dokter keluarga dan juga ada
bidan, perawat dan sebagainya yang membantu gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang oleh Dokter Cho itu spesialis sangat sedikit, itu memang benar karena untuk ke psikiater pun masyarakat masih berpikir gitu ya, masih merasa takut dibully gitu ya, mungkin dikira nanti saya gila kalau saya ke psikiater gitu ya. Selain kendala jarak atau tempat atau juga yang jumlahnya sedikit, tapi stigma itu sendiri masih ada dalam masyarakat, sehingga kalau menurut saya kenapa kemarin lebih banyak saya campaign bagaimana teman-teman di layanan primer bisa banyak men-screening atau menemukan kasus dari yang lebih ringan sekali sehingga tidak sampai misalnya sudah bunuh diri baru diberitakan di mana-mana. Kemudian ketika sudah di screening itu bagaimana penanganan awalnya. Nah itu yang masih struggle kita di lapangan. Dokter sejauh ini masyarakat memang ke dokter dulu kah atau memang banyak dokternya langsung ke spesialis gitu Dok ya? Atau ke Balian dulu. ke Balian dulu gitu ya. Ya mungkin kalau pemirsa ini bingung Dok, kemana kah saya gitu ya? Kalau gangguan mental itu sebenarnya kan tidak harus ke psikiater langsung gitu. Kalau memang masih ringan-ringan sebatas ingin curhat, tidak bisa tidur atau seperti yang tadi Dokter Nian bilang masih kalau curhat sama temen nanti digosipin gitu ya. Tempat teraman itu sebenarnya adalah ke dokter gitu ya, karena dokter itu kan tanda tangan atau punya sumpah tidak akan membocorkan rahasia ya kepada orang lain. Jadi sebenarnya kalau di luar itu sangat lumrah orang ke dokter keluarga ketika punya masalah fisik atau psikologis itu dia bisa konsultasi, bisa cerita, bisa meminta pendapat atau solusi gitu kalau mengalami masalah seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita hanya memikirkan masalah kita sendiri tuh kayaknya udah dunia itu mau kiamat tuh. Ya udah kayak mau kiamat, nggak punya temen, kayaknya kita yang paling nggak beruntung gitu ya. Padahal mungkin ada hal-hal di luar sana yang lebih tidak beruntung daripada kita, orang-orang yang masih lebih jelek tapi bisa bertahan gitu. Jadi kalau kita cerita mungkin ke tenaga profesional itu mungkin akan mendapat insight yang berbeda gitu ya. Jadi mendapatkan sedikit masukan atau misalnya menyemangati kita bahwa ada solusi kok gitu ya untuk masalah itu. Karena Dokter Aryani sendiri sudah melakukan studi ya untuk disertasinya. Bagaimana tuh Dokter Cho? Langsung ke lapangan. Lebih tahu Dokter Cho kayak studinya di sana. Dokter Cho kebetulan co-promotor saya. Jadi kami berikan Dokter Aryani menjelaskan apa yang terjadi ya, apa yang didapatkan kemudian. Iya, jadi dari penelitian itu sebenarnya teman-teman di puskesmas itu sudah sangat berusaha banyak ya untuk melakukan screening, untuk berusaha mau menemukan kasus gitu ya. Cuman kendalanya masih banyak, itu adalah ketika mereka sudah berhasil menemukan kasus itu masih belum tahu harus diobatinnya itu bagaimana gitu, karena selain tidak pede untuk memberikan obat, jadi kenapa mungkin selama ini ketika ditemukan dirujuk langsung ke rumah sakit atau ke psikiater, karena pertama mereka tidak percaya diri karena jarang meresepkan obat-obat itu gitu, dan ketersediaan obat di layanan primer memang masih sangat terbatas kalau untuk yang obat-obat untuk gangguan mental sendiri. Jadi nggak di semua rumah sakit puskesmas atau saya bisa Dok? Nggak semua puskesmas bisa atau saat ini sudah Dok? Rata-rata mereka yang bisa dikerjakan follow up kasus yang sudah dikerjakan psikiater, kemudian dirujuk balik, kemudian di follow up, misalnya schizophrenia sudah dengan pulang, sudah sebelumnya stabil, itu biasanya dokter umum punya wewenangnya di situ follow up bersama perawat. Cuman untuk kasus yang baru ditemukan itu kadang-kadang obatnya masih nggak ada gitu, kadang-kadang itu yang bikin mereka susah untuk langsung menangani gitu. Ya, karena kalau dilihat insidensnya kan sebenarnya schizophrenia itu sangat kecil, 1-5%. Sementara yang banyak itu cemas, depresi, cemas sampai 65% angka kejadiannya. Kemudian depresi sampai 25%. Nah, sementara dokter ketika menemukan di lapangan mau ditangani nggak boleh ngeresepin, nggak bisa ngeresepin. Gitu ya. Jadi itu juga jadi masalah kan, akhirnya menumpuk, makanya tidak kita salahkan kemudian angka bunuh diri menjadi tinggi karena tidak tertangani ketika awal ditemukan.
Dok, menariknya nih, cemas yang sedemikian rupa apanya, Dok? Depresi sedemikian apanya ini adalah merupakan Kategorinya gangguan ya. Kategorinya nih. Kategori Jangan-jangan, cemas. aduh saya cemas nih, besok saya mau masak apa nih, bingung gitu. Nah, itu jangan-jangan cemas. Kalau kita gunakan kata Oke. cemas itu memang reaksi normal. Ya. Tetapi kalau sudah masuk ke kata gangguan Gangguan. cemas, itu sudah mengalami masalah. Artinya ada penyakit yang dialami yang harus mendapatkan penanganan profesional. Tetapi kalau cemas-cemas seperti tadi, misalnya besok mau ujian saya cemas, Ya, gimana nih? itu normal. Itu Tapi kalau mau ujian kemudian tidak cemas itu lebih tanda Tidak tanya. normal. Jangan-jangan ini terlalu pasien. pintar ya, Dok ya bahkan ya. Oke, Dok, menarik Iya, sekali iya, topik ini, dan juga nanti kami akan membuka sesi konsultasi di sesi ketiga kita bersama Dr. Cok Bagus dan tentunya Dr. Aryani sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Anda masih bersama kami di Dialog Harmoni Bali, yaitu bersama narasumber Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars, dan tentunya Dr. Putu Aryani, MIH, SPKKLP. Menarik, Dok, ya perbincangan kita di kesempatan kali ini. Nah, kalau kita sudah berbincang mengenai tingginya angka bunuh diri, Dok, sekarang penyebabnya nih, Dok, apa sih sejauh ini dokter lihat penyebab keinginan untuk bunuh diri, Dok? Ya kalau sekarang mungkin karena struktur sosial masyarakat kita berubah ya. Maksudnya orang melihat persaingan, melihat dunia itu secara luas sekali, global gitu ya. Karena semua bisa dilihat di HP sekarang. Di genggaman ya. Jadi orang sering kali merasa insecure gitu dengan apa yang tidak dia miliki, apa yang orang lain sudah capai di usia yang sangat muda gitu ya. Mungkin jadi merasa insecure sendiri. Kemudian berikutnya juga tantangannya adalah di kesenjangan ekonomi kita tuh yang semakin itu ya, melebar ya. Jadi banyak orang yang sangat banyak yang flexing gitu ya di dunia dengan nih, Dok, ya. kekayaannya yang berlimpah gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang punya kekayaan disembunyikan gitu ya, tapi sekarang semakin ditunjukkan di medsos terutama, ya. Dok. Kemudian sementara ada orang yang bahkan mau makan besok aja bingung gitu mau makan apa. Terus pergaulan kita juga sekarang nggak cuman itu di anak remaja, sekarang banyak bunuh diri juga kan mulai ke anak remaja. Mulai ada perilaku yang menyimpang seperti itu. Jadi karena pergaulan itu sih yang menurut saya terlalu open dan tidak banyak lagi kontrol keluarga sebenarnya di dalam. Keluarga itu seperti apa, Dok? Dari ya, Dr. Aryani. Jadi kalau keluarga itu sepengalaman saya bertumbuh di keluarga yang masih dulu ada peran keluarga besar ya, tidak hanya ayah ibu tapi ada kakek nenek gitu. Jadi kontrolnya banyak gitu. Kalau orang tua tidak sempat menghiraukan kita, jadi kakek nenek itu masih sempat melihat kita, atau tetangga kanan kiri masih saudara gitu ya, masih kita mendidik kita dari A sampai Z, menunjukkan perilaku yang baik gitulah istilahnya. Tapi kalau sekarang lebih banyak orang hidupnya individu kan, di kota terutama. Jadi memang keluarga itu menurut saya udah mulai tergerus juga sih dari segi kontrol sosial kita di dalam masyarakat. Jadi banyak yang sendiri-sendiri, atau bahkan sekarang mau keluarga besar pun kadang saling bersaing satu sama lain, iya, Dok, ya ya, kan, mungkin ngerasain juga dia lebih punya ini, malah kalau keluarganya berhasil dia iri atau misalnya tidak merasa nyaman dengan itu gitu ya. Padahal kalau zaman dulu kalau ada anggota keluarga kita berhasil, kita berpesta ya pesta bareng gitu ya. Kalau ada yang susah ya kita bantu bareng-bareng kan gitu ya. Perubahan pola pikir ini Ya, ini bagaimana kayaknya nih dari Dr. Cok Bagus mungkin terlalu ya, Dok? ini ya, keluarga kita tuh berubah ya Ya sekarang. karena sekarang kita melihat kan hasilnya. Jadi seolah-olah ini remaja yang bermasalah, seolah-olah ini orang tua yang bermasalah. Tetapi kalau dilihat mungkin karena kita belum mampu untuk mempersiapkan generasi yang baik, sehingga asal buat kesannya, dan hasilnya baru kita katakan kok bermasalah ya anak saya. Padahal kan yang bikin orang tuanya, jadi orang tuanya harus. Wah, gimana nih orang tua? Mungkin orang tua di rumah udah pada aware nih, Dokter. Udah ada telepon masuk nih, Dok ya. Bisa sapa. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa di mana? Om Swastiastu.
Selamat sore Bapak Ibu dokter yang saya hormati. Miring Bapak, Bapak siapa di mana? Saya ingin bertanya ya. Nama saya Tede Kaceng Kelungkung. Silakan Pak Tede. Umur saya sudah 76 tahun lebih 3 bulan. Pertanyaannya apa Bapak? Akhir-akhir ini saya sering mengalami gangguan seperti misalnya susah tidur, udah itu sering marah-marah, apalagi kalau dicemburuin sama istri, misalnya sedikit aja. Ini istrinya nonton nggak nih, bahaya ini. Marah-marah. Yang paling saya herankan terus terang aja maaf, yang kok sering akhir-akhir ini kadang-kadang sedang ngobrol-ngobrol sama teman ya, tahu-tahu tanpa siang sadari kok siang bisa menyesatkan sehingga saya itu harus sebab begitu. Kalau dulu ya yang sering mendapat undangan untuk misalnya ada acara perkawinan untuk memberikan sambutan begitu. Tapi sekarang dulu kalau tidak baik Bapak, sudah kami tangkap. Kalau pertengahan itu bisa menangis. Iya. Nggih, baik Pak Tude. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung saja ini ya dijawab oleh Dokter Cok dan juga Dokter Aryani. Oke. Jadi dokter, kita ada dari Bapak Tut Dedi Klungkung dengan usia 70 tahun ya, sudah lansia. 76 ya. Yang memiliki akhir-akhir ini kok marah, gangguan tidur ya seperti yang dokter sampaikan tadi. Dicemburu istri. Takutnya istrinya nelpon nonton nih Dok ya, bahaya ini. Sampai sedih tadi kan Bapak ya, nangis ya. Sebelumnya mungkin nggak pernah muncul rasa itu. Benar. Nah, ini memang banyak kami jumpai sekarang pada lanjut usia ya. Kalau dulu mungkin usia harapan hidup di Bali tidak sampai sekarang ya, 73 tahun. Dulu mungkin 55, 65 tahun itu sudah panjang, tetapi sekarang 73 tahun. Sehingga bersama itu juga jadi lebih lama dengan pasangannya. Dan tentunya dengan bertambahnya usia, kemampuan kita hampir semua menurun, baik fisik, mental itu menurun. Jadi yang tadinya bisa menerima kalau dimarahi, kalau dicemburui, itu bisa menerima dengan mudah, sekarang menjadi sulit. Dan pada lanjut usia juga salah satu masalah yang sering disampaikan adalah sulit tidur. Ya, karena lanjut usia itu tidurnya tidak seperti dulu ya, satu periode yang cukup panjang. Tapi sekarang mereka tidurnya itu dicicil biasanya. Nonton TV sebentar tertidur. Jadi nggak bisa deep sleep gitu Dok? Tidurnya dalam tetapi dicicil. Nonton TV sebentar tertidur, diajak ngobrol sebentar tertidur. Nanti kalau dijumlah cukup panjang tidurnya. Dan itu yang membuat mereka akhirnya terkadang malam hari terbangun. Terbangun tapi kemudian tidak punya aktivitas apa, dan kesulitannya di sana. Apalagi kalau memang biasa terbangun pagi hari lebih awal, misalnya pedagang yang pergi ke pasar jam gitu 3, jam 4, tapi kemudian dengan tambah umur kan anak-anak sudah melarang mereka beraktivitas, sehingga kebiasaan bangun pagi tetap, tetapi tidak ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah itu yang juga membuat akhirnya muncul nanti stres, mulai cemas, kemudian lama-lama depresi seperti Bapak tadi, mudah menangis, mungkin akan berujung pada putus asa. Dan kalau ini tidak ditangani segera dengan baik, maka seperti kasus tadi akan banyak muncul keinginan bunuh diri, dan tidak ada yang mengidentifikasi ini, maka mereka akan mengambil tindakan. Maka dari itu kalau sudah seperti tadi Pak Tude, saran kami segera datang ke tenaga profesional. Kalau bisa ke psikiater, di Kelungkung itu ada 3 orang psikiater sebenarnya yang siap membantu Bapak. Bisa datang ke RSUD Kelungkung untuk mendapatkan penanganan. Karena hal semacam ini kalau dibiarkan akan tambah lama tambah berat. Sementara stresornya seperti tadi kan istri ya, pasangan. Bapak tinggal bersama setiap hari ya. Akan membombardir Bapak, curiga, tambah lagi pikiran yang bercabang ke sana kemari, maka akan membuat Bapak merasa sudah tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Akhirnya ujung-ujungnya ya pasti akan muncul rasa putus asa,
karena diawali dengan rasa sedih, putus asa, dan kemudian akan muncul keinginan untuk bunuh diri. Nah, kalau sudah ada keinginan, pasti akan ada upaya untuk mencoba. Nah, kalau sudah mencoba, kalau berhasil, game over, Pak. Kalau main game kita bisa ulang lagi, Pak. Tapi kalau Nyawa dalam satu kehidupan ya, bukan 9 itu nggak bisa diulang. Oke. Dan kalau tidak berhasil bukan berarti permasalahan selesai, maka akan ada keinginan untuk mencoba lagi dan akan meningkat keinginannya menjadi 50% angka keberhasilannya. Dan itu yang menjadi sebenarnya tanda bahaya untuk keluarga, untuk orang sekitarnya. Hal-hal semacam ini harus segera dilaporkan. Maka dari itu jangan dibiarkan. Dan ini peran layanan primer sebenarnya. Support keluarga tadi Dok menarik, Iya. dan juga lingkungan terdekat bagaimana Dok menurut Dokter Adrian? Iya, mungkin kalau sudah seperti tadi Bapak Turde itu sampai ngobrol biasa pun mulai menangis atau misalnya tidak bisa mengontrol emosi, itu memang sudah harus ke tenaga profesional untuk mencari apa sih sebenarnya yang terjadi. Kita kan baru lihat tadi satu sisi ceritanya hanya seputar dicurigai ya. Mungkin ada hal lain di belakang itu yang berkaitan mungkin dengan beban yang lebih besar gitu. Kita tidak pernah tahu ada masalah dengan anaknya atau dengan kondisi di keluarga atau sosial Pencetusnya, Dok, ekonomi ya. yang lain gitu ya. Kenapa istrinya curiga seperti itu kan harus kita gali lebih banyak. Dan kalau ketemu dokter biasanya akan lebih dipilah-pilah lagi nih yang mana masalahnya gitu ya. Kemudian juga perlu pendampingan sebenarnya. Kalau sudah lansia, yang sering dialami sekarang adalah rasa kesepian Ya, sebenarnya. nah itu Dok menarik. Karena anak-anaknya kan mungkin sudah mulai kerja Ya. di luar, apalagi orang tuanya ditinggal sendiri di kampung gitu. Jadi kadang tidak ada yang memperhatikan gitu ya. Jadi merasa sendiri lagi gitu ya sebenarnya. Kadang kesendirian itu bukan berarti ketika tidak ada orang di sekitar. Iya, tidak ada yang Tapi rasa hampa. Meskipun tadi Tempat punya ramai juga pasangan, ya, Dok. meskipun punya Iya, pasangan, iya. tetapi Tidak kemudian dia tidak ada connect makna. gitu ya, tidak Ya, connect. makna dalam hidupnya itu juga membuat dia merasa lonely. Dok, sering nggak sih kasus lansia justru yang lebih Iya. besar kemungkinan untuk mengalami depresi Dok? Iya, beberapa kali memang banyak kasusnya itu ditemukan depresi pada lansia. Selain memang secara hormon dan juga neurotransmitter itu kan sudah berubah juga ya seiring usia, tapi support sosial itu juga mungkin berkurang di masa lansia. Kalau ada istilah udah tua nih kembali ke anak-anak lagi Dok tingkah Iya. lakunya ataupun pikiran dan sebagainya, dokter setuju nggak sih dengan hal Itu itu? bagian dari siklus kehidupan yang harus dipahami juga oleh semua anggota keluarga. Cuman jarang yang mau sekarang mengerti. Di memori anak-anak lebih menyimpan ketika orang tuanya masih mampu, ketika orang tuanya punya kemampuan yang lebih untuk menghidupi mereka. Tapi lupa bahwa umur itu tidak bisa bohong. Dan itu juga harus dipahami oleh anak-anak dan anggota keluarga lainnya, bahwa ketika mereka berusia sudah lanjut, itu harus mendapatkan extra care. Meskipun egonya kadang masih tinggi ya. Bapak masih bisa, ibu masih bisa, tapi kita juga harus memaklumi kemampuan untuk adaptasi mereka itu sudah berkurang, sehingga tentu akan menjadi rigid. Makanya wajar seperti tadi dikatakan jadi kayak anak-anak, ya, pingin maunya sendiri, ya, pingin yang paling didengarkan, paling ini, ya, karena kemampuan untuk beradaptasinya juga sudah mulai berkurang pada beberapa orang lanjut usia, terutama kalau yang biasa pegang jabatan, kemudian Post-war syndrome. biasa pegang jabatan, biasa ada yang menghormati, biasa ada yang bukain pintu, biasa ada mengurus segalanya. Sekarang tiba-tiba di rumah nggak ada siapa, ya pelampiasannya tentu orang-orang di rumah. Nah, sekali dua kali mungkin bisa diterima, tetapi kalau setiap hari ya jadi beban juga orang di rumah. Akhirnya lama-lama menganggap ya nggak usah diurus lah, dibiarin aja. Nah, akhirnya banyak orang tua yang terlantar hanya karena kita tidak mau memahami apa yang terjadi pada mereka dan tidak mau mempelajari bagaimana harusnya menangani lanjut usia itu. Ya, dan ternyata lanjut usia itu juga bisa dikonsultasikan langsung ke layanan primer tentunya. Sebenarnya di puskesmas sendiri sudah punya itu. Nanti kita bahas. Kita di punya, sesi oke, kita bahas di support sesi lansia, selanjutnya ya. tentunya ya. Pemirsa Bali TV di rumah, jangan Iya. kemana-mana, nanti kita akan bahas ke pembahasan yang jauh lebih menarik sesaat lagi.
Pemirsa Bali TV, Anda masih di Dialog Harmoni Bali di sesi terakhir kita yang dimana kami akan membuka interaktif di sini dengan nomor telepon 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Cok Bagus dan juga Dr. Aryani. Nah dok, tadi kita memang membahas nih dok ya yang menarik tadi sempat terkat sebelumnya. Lansia. Nah dok, Support lansia, Support itu lansia, ya Dok. sebenarnya. Kalau di puskesmas itu sudah ada grup-grup yang diinisiasi oleh kader-kader di Banjar biasanya. Jadi ada programnya di kegiatan Posbindu Lansia atau di Prolanis biasanya. Prolanis itu program untuk penyakit kronis, orang yang mengalami hipertensi, DM atau demensia gitu tuh biasanya setiap bulan puskesmas itu ada kegiatan. wah ternyata banyak dok Iya, ya kegiatan ada puskesmas. kegiatan di Banjar-Banjar dan itu diundang semua orang-orang yang mungkin usianya di atas 50 tahun dan sudah punya keluhan penyakit tertentu itu datang ke acara itu, bisa diperiksa screening, kemudian juga ada edukasi di situ. Banyak kegiatan juga, Dok. Kadang-kadang ada senam bersama juga. Wah, gitu. menarik ini. Dan Dr. Cok juga punya yayasan untuk lansia yang setiap hari Sabtu ada silakan, kegiatan. dokter. Ya, Yayasan Werda Sejahtera Bali itu ada di seluruh Bali, ya, di 9 kabupaten kota, dan mereka punya aktivitasnya sendiri-sendiri. Anggotanya sudah lebih dari 6.000 orang. Tapi itu untuk bagaimana menjaga mereka agar tidak sampai mengalami gangguan, ya, untuk tetap aktif, bergerak secara fisik, kemudian mental diaktifkan, dan secara spiritual juga ada kegiatan yang membuat mereka bisa tetap harmonis dengan dirinya. Dan lanjut usia ini memang kalau dikatakan sebagai populasi yang rentan, ya. Kalau kita bisa jaga mereka tetap aktif, maka akan tidak mudah mengalami gangguan. Tapi kalau seperti tadi, yang tidak terdeteksi, karena kan tidak semua mau datang. Iya dok. Tidak semua juga anak keluarganya memberikan mereka. Sudah tua ngapain sih keluar? Sudah tua di rumah aja. Tidak bisa sendiri juga ke sana dok. Dan kadang tidak bisa mandiri, dan itu yang menghambat juga mereka untuk padahal kan mereka ingin ya. Mereka ingin tetap aktif, kemudian mereka ingin tetap berkarya, tidak dianggap sebagai laskar tidak berguna, ya, hanya menunggu kapan Tuhan memanggil, tapi ingin tetap berkarya dan memberikan sumbangsi bagi negara ini. Cuman ya tadi pemerintah juga belum mau memperhatikan, karena menurut pemerintah kami baru mampu untuk yang terlantar, miskin dan cacat. Nah, yang sehat ini siapa yang mengurus? Ya, itu yang jadi beban juga. Gitu. Baik dokter, sudah ada penelpon. Om Swastiastu. Swastiastu. Iya baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak Agung di Ubud. Bapak Agung silakan pertanyaannya. Begini ya, saya ada ikuti tadi interaktif ini ya. Apa yang juga disampaikan oleh Pak Dodi, di istri dia itu sepertinya mengalami hal yang sama. Jadi cepat marah, jiwa egonya lebih tinggi, dan kadang-kadang bicaranya banyak sekali. Kadang-kadang lawan bicaranya diajak, tertahu kemana arahnya tidak jelas gitu. Iya Bapak, yang ingin Bapak tanyakan. Di samping itu, di samping itu juga saya sudah ajak ke psikiater, sudah 5 kali, tapi sampai sekarang juga belum ada perubahan gitu. Baik. Okay. Ya, baik, terima kasih Bapak Agung. Sekarang akan dijawab ya dengan Dokter Aryani dan juga Dokter Cok. Nah, apa yang terjadi? Ada apa dengan perempuan itu? Ada apa dengan perempuan ya? Bukan hanya Pak Agung saja. Ya, ternyata banyak ya. Ternyata banyak yang nelpon pengen langsung nanya nih. Dan mengeluhkan tentang istrinya ya, yang mulai curiga, banyak ngomong, kemudian marah-marah, bahkan menyinggung perasaan pasangannya. Jadi ini juga sempat kami lontarkan ya, dengan tingginya angka bunuh diri, dan yang menarik itu yang banyak berhasil adalah laki-laki.
hampir 70% itu laki-laki yang berhasil melakukan tindakan bunuh dirinya. Dan itu sebenarnya sudah kode ya, atau tanda ya buat kaum perempuan, utama yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, bahwa apa yang dilakukan selama ini kebablasan. Perempuan punya ruang, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, tetapi laki-laki tidak pernah ada ruang mau kemana. Sehingga kami katakan ini laki-laki ini korban, yang tidak ada yang melindungi. Maka dari itu pemerintah harus segera mengubah pola ini agar tidak seperti tadi Pak D cerita, Pak Agung cerita, terus mau kemana mereka? Ketika melapor semua mentertawakan, seolah-olah sebagai laki-laki tidak kuat, tidak mampu dan sebagainya. Padahal laki perempuan itu sama punya masalah yang harus diselesaikan dan dihadapi. Ya, tetapi kalau seperti ini kita menganaktirikan, mendiskriminasikan secara tidak langsung, keluarga itu terpecah akhirnya. Bahwa yang perlu dijaga perempuan saja, yang perlu diberdayakan perempuan saja, tapi laki-laki mau diapakan? Nah, kalau kita kembali ke esensi bahwa keluarga itu yang harus diutamakan, maka kedua-duanya harus diperhatikan. Nah, terkait tadi permasalahan disampaikan Pak Agung, meskipun sudah ke psikiater 5 kali tapi belum ada perubahan. Itu bagaimana ya, dok? Mungkin harus perlu mungkin 10 kali dulu dong. Nah, cari second opinion Pak Agung ya. Mungkin satu psikiater pandangannya berbeda dengan psikiater yang lain, sama seperti kalau kita pergi ke dokter jantung, yang satu sudah memvonis harus pasang ring, ternyata yang lain bisa bercerita berbeda. Ya, ke dokter bedah juga demikian, satu harus operasi, ternyata yang satu masih bisa untuk dikuatkan ototnya, diperbaiki cara jalannya dan sebagainya. Jadi penting juga buat kita masyarakat itu utamanya bagaimana bisa mendapatkan perimbangan informasi dan juga perimbangan dalam memahami permasalahannya. Tidak harus satu orang itu menentukan segalanya. Ya, kalau belum berhasil bisa dicoba dijadikan second opinion, sehingga ada perubahan Pak Agung agar tidak Pak Agung putus asa kemudian dan tidak mau lagi mencarikan bantuan untuk istrinya. Sekarang kita tanya juga nih dari pihak perempuan. Apakah perempuan memang sekejam itu? Ya, dokter Arani memang sekejam itukah kita dok sebagai perempuan, sampai-sampai laki-laki tingkat angka kematian bunuh dirinya 70% dok. Bagaimana dokter? Ya justru sekarang itu saya melihat mungkin gini, kadang-kadang perempuan di usia tuanya itu baru berani menyampaikan, kadang-kadang mungkin karena mungkin masalahnya sudah menumpuk-numpuk dari dulu gitu ya, sudah lelah mungkin. Karena jadi kadang-kadang baru merasa punya power gitu setelah sekian lama dipendam. Kadang-kadang ada yang seperti itu, tadinya dia pendiam, sebenarnya mungkin dulu dia bukan pendiam, dia ingin bicara tapi belum berani gitu ya, belum mampu untuk menyampaikan, dan sekarang ketika sudah lanjut usia dia sudah istilahnya itu nothing tulus gitu ya, sudah tidak ada yang ditakutkan lagi akan hilang, jadi dia baru mungkin mulai mengeluarkan amarah-amarahnya itu. Jadi kalau menurut saya sih simpelnya perlu dilihat tapi kasus per kasus ya, karena tidak semua sama. Kita harus lihat akarnya dia suka marah-marah itu apa. Apakah memang ada masalah yang membuat dia benar-benar marah gitu. Ada sesuatu trauma yang belum selesai gitu ya, belum ditangani. Inner child itu bagaimana dok? Ya, inner child itu yang banyak dibahas sekarang kan di sosmed. Jadi banyak sekali mungkin di masa-masa lebih awal itu yang punya trauma atau luka yang tidak diobati dulu. Luka masa kecil itu akan berpengaruh sampai sepanjang usia. Ya, jadi biasanya luka batin itu disimpan. Ya, disimpan, tidak ada tempat ventilasi gitu ya istilahnya, atau katarsis gitu. Jadi orang setelah di usianya itu secara tidak sadar udah kontrolnya loss gitu, jadi baru muncul kemarahan itu. Ada juga yang seperti itu, ada yang mungkin dari dulu takut gitu untuk bicara dengan suaminya, atau kalau sudah bicara pun belum tentu ditanggapi gitu ya. Karena semakin usia juga orang yang dibutuhkan teman bicara, bukan lagi mungkin yang lain-lain gitu ya mungkin. Jadi ini jawaban langsung dari perempuan. Betul. Ini yang kami katakan kan, kalau bisa deteksi lebih awal, deteksi dini, screening lebih awal, maka tidak sampai harus menunggu
sudah lanjut Trauma, usia, sudah lanjut usia baru masalah itu muncul. Iya. Kalau di awal itu kita bisa screening dengan baik, dokter-dokter aktif mencari, kemudian masyarakat juga tidak ada stigma untuk menyampaikan it's okay to be not okay ya. Ya, Nggak apa-apa kalau kita tidak masalah, tidak nyaman dengan pasangan, kita ada mencari Sampaikan. ruang untuk menyampaikan hal tersebut sehingga tidak menumpuk, tidak menjadi beban yang nanti di kemudian hari setelah lanjut usia baru muncul. Itu kan jadi lebih berat lagi. Padahal kita berharap ketika masuki lanjut usia itu adalah masa-masa kita menikmati hidup, bahagia bersama pasangan, menua bersama. Kan itu bayangan kita selalu ya di Nina Bobo kan sejak kecil. Dan tentunya itu yang kita harapkan kita jumpai juga bagi para orang tua kita. Jangan sampai setelah tua justru hidupnya miserable ya. Hidupnya jadi tambah menderita. Anak-anak sudah tidak ada, hidup sendiri, kemudian juga harus menghadapi pasangan yang seperti ini. Nah, itu yang kami harapkan bisa ada di layanan primer, kemudian juga para tenaga medis lebih aktif untuk mengedukasi dan masyarakat juga bisa teredukasi dengan lebih baik untuk berani menyampaikan masalahnya ke tenaga profesional. Baik, terima kasih Dokter Cok Bagus dan juga Dokter Aryani. Terima kasih banyak sudah menyampaikan kepada masyarakat kita untuk tidak takut dan malu lagi dong. Ya, datang ke fasilitas terdekat dokter di layanan primer tentunya, dan juga nanti dapat dikonsultasikan ke psikiater terdekat. Baik, pemirsa Bali TV, tak terasa sudah waktunya akhir kebersamaan kita. Sampai jumpa di tayangan Harmoni mendatang. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda. Om Santi, 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 Om.